Ini ada kertas, langsung aja ya. Langsung. Pada wajah-wajah langsung gitu. Ini ada 4 kertas. 1, 2, 3, 4. Boleh bebas milih. Tapi saya akan kasih bocoran ya. Nomor 2 dan 3 udah ada yang pilih. Tapi kalau mau dipilih lagi boleh. Jadi mau milih nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 ya. Bismillah. Sekarang nomor 1. Insya Allah ini udah jadi hal sehari-hari yang kita lakukan dalam bertransaksi, yaitu ahkamil buyur, tentang jual beli. Karena kan zaman sekarang itu banyak banget ya model-model jual beli. Karena mau minta jelaskan dong, gimana sih hukumnya jual beli online itu menjadi berbagai macam. Zaman dulu kan zaman Imam Syafi'i kan nggak ada. Jadi gimana nih? Kalau Imam Syafi'i itu online itu nggak boleh, diharamkan. Tapi Imam Malik itu boleh, boleh asalkan sifatnya diberitahu sifatnya apa-apa aja. Kalau Imam Hambal itu boleh asalkan ada khiyar. Gitu. Ada tambahan lagi? Tadi kan katanya menurut Imam Syafi'i. Kita kan bermadzhab Imam Syafi'i. Kita kan jelasinnya menurut Imam Syafi'i itu nggak boleh. Berarti kita di sini nggak boleh dong. Ya jadi Shopee gitu atau Tokopedia gitu ya, atau di TikTok Shop gitu. Nah itu gimana solusinya? Dan saya mau tahu dong gimana sih itu kenapa Imam Syafi'i itu tidak memperbolehkan? Boleh kita mengambil madhab yang lain, kalau misalkan seperti darurat kayak gitu. Tapi kita juga gak boleh plan. Jadi kita mengambil yang enaknya aja. Di Imam Syafi'i kan gak boleh, di Imam kan beda-beda tuh pendapatnya. Tapi kita ngambil yang enaknya aja itu gak boleh. Jadi harus satu. Misalkan kalau ke Imam Malik itu kan harus sifat-sifatnya dijelaskan. Kita misalkan mau bertransaksi online, maka harus ya syarat-syaratnya berarti sifat-sifatnya dijelaskan kalau kita mengambil mazhab Imam Malik kayak gitu. Terus ada lagi. Terus kenapa kalau Imam yang lain itu mazhabnya itu boleh, itu nggak boleh? Karena tidak adanya karena kalau kata Imam Syafi'i itu jual beli itu harus ada barang, harus ada uang, sedangkan online itu kan nggak ada. Jadi barangnya nggak ada, uangnya juga. Jadi yang disyaratkan Imam Syafi'i itu barang dan uangnya harus ada dan tatap muka. Jadi alasan tidak diperbolehkannya jual beli online menurut Imam Syafi'i menurut Sinta itu karena uang dan barang itu masih ada. Terus gimana kalau ada orang barangnya nggak ada, uangnya belum ada, atau istilahnya nyetang duit, berarti nggak boleh ya? Kan enggak tetap muka, nggak ada tetap muka. Ya karena tidak face to face ya, nggak langsung, tidak terjadinya transaksi secara langsung, maka tidak diperbolehkan. Kemudian tadi kan katanya boleh transaksi online ya, jual beli online itu menurut Imam Syafi'i,
siapa memang mengambil mazhab juga? Imam Malik. Imam Malik. Terus gimana kalau misalnya teman-teman mau belanja di sana? Itu gimana? Boleh, asalkan si penjual kita mencari sifat-sifatnya dulu, seperti secara kita lihat ulasan kayak gitu. Terus membaca juga kan suka dari tokonya juga suka ini sifatnya gini. Kalau kita udah yakin dengan sifat seperti itu, baru kita boleh membelinya. Jadi boleh seperti itu. Oke. Tapi dengan luruskan ya, sifat-sifat ini maksudnya bukan dari ulasan. Ya. Kalau harus dari ulasan berarti kalau ada satu toko yang belum dibeli, kita nggak boleh beli. Ya. Nah, maksudnya sifat-sifat di sini, desain barangnya itu seperti apa? Ya. Jadi misalnya beli kerudung, kemudian kerudung digambarnya warna hitam. Tapi kita nggak tahu bahannya itu apa kan? Ukurannya berapa, maka itu harus dijelaskan. Ya, harus dijelaskan ukurannya, kemudian bahannya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian tadi menurut anda yang membaca apa yang harusnya jual beli online, nggak ada ciri-cirinya, tapi misalnya itu, Iya. kalau nggak, ya itu. Jadi si pembeli itu ketika datang barangnya boleh melanjutkan transaksi ataupun enggak jadi gitu. Kalau misalkan si barang itu enggak cocok, misalkan kan kata penjualnya gini-gini, ternyata pas datang gini, maka itu khiyar itu bisa melanjutkan atau tidaknya transaksi. Akad Khiyar apa? Kan ada macam-macamnya khiyar itu. Jadi kalau seperti itu khiyar apa? Ya. Ada yang bisa tambahin berlaku khiyar apa? Majelis. Ya. Majelis. Ya apa? Majelis. Ya majelis coba. Ya majelis seperti apa? Seseorang pembeli boleh membatalkan atau melanjutkan transaksinya tempat transaksi seperti itu ya. Nah, berarti kalau ini yang majelis maksudnya kalau jual beli online misalnya udah bayar nih, udah bayar, kemudian pas buka kok beda, nggak sesuai dengan detail-detailnya, berarti itu khiyar apa? Khiyar apa? PR ya, coba ya, PR. Ini kalian bisa jawab berarti PR. Baru santai itu jadi kita kalau pas dibuka tidak sesuai ya, misalnya nggak sesuai kan, terus mau dibuka kan, jadi itu kan kalau online kan berarti itu berlaku khiyar apa? Kalau khiyar majelis kan di tempat kantor, sedangkan online itu tidak transaksinya tidak di tempat. Saya nggak tahu khiyar apa. Ya. Nggak tahu deh. Ya, berarti karena nggak tahu semua ini jadi PR ya. Jadi PR mau dikontrol. Karena udah dijelaskan jelasnya. Lanjut ya. Tadi udah ya. Kemudian gimana kalau misalnya ada seseorang yang melakukan jual beli itu berupa misalnya kayak buku kandang seperti itu ya, bau kayak itu kan, itu gimana nih, ini apa hukumnya, terus solusinya seperti apa? Kan pupuk itu
benda najis, sedangkan dalam jual beli itu syaratnya jual beli itu harus suci, berarti gak sah kalau jual belinya. Tapi ada bisa jadi caranya saling memberi, misalkan Sinta memberi pupuk, misalkan memberikan pupuknya kepada Fadilah misalkan, terus Fadilah memberi Sinta uang gitu. Jadi enggak saling dia jual beli, jadi saling memberi. Ya, jadi kita jual beli ya, berarti jadinya Akadnya saling memberi. ya, saling membeli itu apa? Hibah. Ya, jadi akadnya itu hibah ya. Kita menghibahkan pupuk kandang, Fadilah menghibahkan uangnya ke hibah. Itu dan itu ada niat nggak? Enggak. Nah, ya, jadi tidak ada berlaku. Iya. Ya, itu kan.